Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Argiano dengan NIM 123490015. Di sini saya akan mengerjakan tugas laporan praktikum pneumatik dan hidrolik, yaitu presentasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja ketiga di laboratorium pneumatik dan hidrolik. Untuk pertama, yaitu pengertian ketiga. Nah, keselamatan dan kesehatan ketiga adalah suatu program yang dirancang untuk melindungi tenaga kerja, peralatan, dan lingkungan dari bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan atau penyakit pada saat kerja. Nah, di lab sendiri, praktikum itu melibatkan seperti sumber tenaga bertekanan tinggi, yaitu seperti udara terkompresi dan fluida hidrolik, lalu komponen mekanik seperti silinder, piston, aktuator bergerak cepat, lalu sistem kontrol seperti PLC, solenoida, dan sensor dan lain-lain. Oke, selanjutnya, nah di sini ada potensi bahaya di laboratorium tersebut. Yang pertama, bahaya tekanan. Misalnya selang pneumatik terlepas dapat memukul tuh. Itu bisa memberikan bahaya yang cukup berat kepada pekerja yang sedang ada di laboratorium tersebut. Lalu kebocoran hidrolik bertekanan tinggi dapat menyebabkan luka suntikan yang serius pada pekerja juga. Selanjutnya ada bahaya mekanis. Gerakan aktuator mendadak dapat menjepit atau menghantam beban kerja jatuh karena aktuator tidak terkunci. Selanjutnya ada bahaya kimia, yaitu oli hidrolik. Nah, oli hidrolik ini bisa menyebabkan iritasi, toksik, ataupun lantai licin yang dapat menyebabkan bahaya untuk pekerja yang sedang lewat atau sedang berjalan atau sedang beraktivitas di dalam lab. Selanjutnya ada bahaya fisik. Di sini seperti kebisingan kompresor itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran, lalu seperti getaran mesin yang dapat mempengaruhi konsentrasi, lalu yang terakhir adalah bahaya listrik itu sendiri. Seperti misalnya sistem kontrol bertegangan, nah itu dapat menyebabkan sengatan listrik dan dapat membahayakan. Selanjutnya yaitu prinsip umum ketiga. Di sini ada prioritas utama. Yang pertama itu keselamatan adalah yang utama. Jangan mulai praktikum jika tidak aman. Lalu yang kedua gunakan APD, yaitu selalu menggunakan alat pelindung diri dari secara konsisten. Yang ketiga yaitu ikuti prosedur seperti patuhi instruksi dosen atau laboran dan SOP yang ada di sana. Lalu yang keempat yaitu pahami sistem. Nah, pahami sistem yaitu mempelajari sistem sebelum mengoperasikannya, seperti mempelajari terlebih dahulu apa itu pneumatik dan hidrolik sebelum kita bisa mengoperasikannya. Selanjutnya yaitu kerja tim. Di sini diperlukan kerja tim karena untuk mengoperasikan sebuah sistem hidrolik dan pneumatik itu tidak bisa sendirian, harus memiliki tim untuk bekerja sama. Selanjutnya yaitu yang terakhir disiplin dan bertanggung jawab. Nah, di sini terhadap disiplin dan bertanggung jawab itu kepada alat dan keselamatan orang lain. Oke, selanjutnya yaitu aturan dan prosedur ketiga sebelum praktikum. Yang pertama yaitu kondisi diri, termasuk hadir sehat, tidak mengantuk, dan fokus. Lalu kenakan pakaian kerja yang sesuai, tidak longgar dan tanpa aksesoris yang berlebihan. Selanjutnya penggunaan APD. Penggunaan APD seperti gunakan kacamata pelindung, safety shoes, dan sarung tangan jika perlu. Lalu yang selanjutnya yaitu pemeriksaan alat, sangat penting, yaitu pastikan selang tidak retak atau bocor. Fitting terpasang dengan benar juga. Lalu pastikan juga tidak ada kabel listrik yang terkelupas agar tidak menyebabkan bahaya yang berkelanjutan. Lalu ada area kerja, yaitu pastikan juga area kerja bersih, kering, dan bebas tumpahan agar tidak menyebabkan masalah lain. Selanjutnya, aturan dan prosedur ketiga saat praktikum. Yang pertama,
Kita memerlukan izin pengoperasian, misalnya nyalakan kompresor atau pompa hidrolik hanya dengan izin dosen atau laboran. Lalu selanjutnya menjaga jarak aman, yaitu selalu jaga jarak aman dari alat tersebut atau aktuator yang sedang bergerak. Selanjutnya perhatikan anomali seperti hentikan sistem jika ada suara atau getaran atau kebocoran yang tidak normal. Selanjutnya ada penanganan tekanan. Di sini yaitu jangan pegang atau lepas selang saat sistem bertegangan tinggi. Selanjutnya ada koordinasi tim, yaitu jangan operasikan katup atau aktuator tiba-tiba tanpa koordinasi. Lalu yang terakhir yaitu ya hindari bermain, jangan bermain-main dengan peralatan laboratorium. Selanjutnya aturan dan prosedur K3 setelah praktikum. Yang pertama, matikan sumber tenaga seperti kompresor, pompa hidrolik, dan listrik kontrol. Lalu yang kedua, lepaskan tekanan sisa. Nah, ini untuk melepaskannya bisa melalui katup pembuangannya. Yang ketiga yaitu rapikan peralatan. Di sini perlu untuk merapikan peralatan dan meletakkannya ke tempat semula seperti selang, fitting, dan komponen yang ke tempat penyimpanannya. Lalu yang keempat, membersihkan area kerja dari tumpahan oli atau debu. Lalu yang terakhir, laporkan kerusakan. Jika ada kerusakan, segera laporkan agar dapat segera diperbaiki. Oke, ini ada beberapa alat APD yang harus digunakan dalam praktikum pneumatik dan hidrolik, seperti kacamata pelindung atau safety goggle, di mana di sini melindungi mata dari percikan oli, debu, atau pecahan beling atau pecahan selang lainnya seperti itu. Yang selanjutnya ada yaitu safety shoes untuk melindungi kaki dari benda berat yang jatuh atau tumpahan oli. Nah, di sini selanjutnya ada sarung tangan kerja atau safety glove. Di sini melindungi tangan dari goresan panas dan cairan juga. Lalu yang keempat ada earplug untuk telinga, yaitu jika bekerja terlalu lama dengan mesin atau kompresor dapat meredam kebisingan di telinga. Dan yang terakhir wear pack atau lab coat yang seperti baju itu dapat melindungi tubuh dan pakaian dari kotoran atau oli. Selanjutnya, pertolongan pertama P3K di laboratorium. Yang pertama, jika terjadi luka sayat atau ringan, bisa dicuci, antiseptik, atau diplaster. Lalu yang kedua, jika terjepit aktuator, kita bisa menghentikan sistem dulu, lalu kompres dingin, lalu jika terlalu parah, bisa langsung dibawa ke klinik. Yang ketiga, jika tersiram oli hidrolik, bisa langsung dicuci dengan sabun. Nah, jika terkena mata, bilas dengan air mengalir selama 15 menit. 4. Cedera berat atau pingsan. Di sini langsung hubungi medis. Jangan pindahkan korban sembarangan dengan cara yang salah. Oke, mungkin itu saja saya akan menyampaikan kesimpulannya. Penerapan K3 di laboratorium pneumatik dan hidrolik adalah kebutuhan yang nyata untuk yang pertama, melindungi keselamatan mahasiswa dan tenaga di laboratorium. Yang kedua, menjaga peralatan dari kerusakan. Dan yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, dan kondusif. Disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran setiap individu adalah kunci keberhasilan K3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.